Shalom Bapak Ibu Saudara, saya senang dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan untuk setiap kita hari ini. Saya mengambil tema Jangan Mencari Pembenaran, diambil dalam Yeremia 43 ayat 1 sampai 13. Kita tidak akan baca semua, kita baca ayat yang 1 sampai 3 saja. Ya, kita baca. Yeremia dipaksa mengungsi ke Mesir. Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan, Allah mereka yang disuruh Tuhan, Allah mereka disampaikannya kepada mereka, yaitu segala firman yang tersebut di atas. Maka berkatalah Azaria bin Hosaya dan Yohanan bin Kareah, serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata jangan pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Tetapi Baruch bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang Kasdim, supaya mereka membunuh kami dan mengangkat kami ke dalam pembuangan ke Babel. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di dalam pasal 43 adalah kelanjutan dari pasal 42, di mana di pasal 42 Yeremia memberi pesan bahwa kalian bangsa Israel jangan pergi ke Mesir. Kenapa? Karena Tuhan sudah memperingatkan. Tuhan bilang jika mereka pergi ke Mesir, maka tangan-tangan orang Kasdim akan memukul mereka dan membawa mereka pembuangan ke Babel. Tetapi ada orang-orang yang malah menuduh balik Yeremia di dalam posisi ini. Ya, kurang lebih latar belakang ceritanya seperti itu. Firman Tuhan yang kita baca hari ini menasehatkan kita untuk merendahkan hati jika Tuhan sedang menegur kita. Jangan malah kita membela diri, jangan malah kita menyalahkan orang lain jika jelas ada firman Tuhan yang menegur setiap kita. Ya, seringkali kita berusaha membela diri dengan berbagai alasan yang justru sebenarnya akan semakin memperburuk keadaan kita. Itu yang terjadi dalam perenungan hari ini. Ya, setelah Yeremia menyampaikan suara kenabian itu, Azaria justru menolak dan menuduh Yeremia telah menyampaikan kata-kata dusta. Azaria tidak mau menerima teguran atas mereka, lalu memberikan alasan-alasan yang lain. Pesan Tuhan untuk setiap kita hari ini, yuk jangan keraskan hati. Miliki hati seperti Daud, Bapak Ibu Saudara, yang ketika ditegur Tuhan melalui Nabi Nathan, dia menyadari dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Daud tidak membela diri, melainkan dia bersujud, minta ampun dan menyadari kesalahannya. Disitulah perbedaannya. Dalam Mazmur 31 ayat 3-5, Daud menuliskan, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ini menggambarkan perasaan Daud, menggambarkan sikap hati Daud, di mana dia menyadari bahwa dia salah. Tidak ada pembelaan dan keluar dari mulutnya. Untuk setiap kita, yuk jangan bela diri di hadapan Tuhan. Kita gak boleh keraskan hati kita sewaktu datang teguran itu. Teguran bisa datang melalui berbagai cara. Yang harus kita lakukan, mari izinkan Tuhan memperbaiki yang salah dan memulihkan segala pelanggaran kita. Ingatlah bahwa pintu anugerah kasih Tuhan masih terbuka untuk setiap kita. Jika kita mau mengaku dosa di hadapannya, saya percaya kita dibersihkan dan hidup kita akan dipulihkan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.